Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Husin Saragih, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, Prodi Manajemen Bisnis kelas MB7C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang tutorial Smart PLS, Outer Model dan Inner Model. Nah, yang pertama, evaluation of measure model dibagi atas dua, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas dibagi kembali menjadi dua, yaitu yang pertama convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity dibagi lagi menjadi dua, yaitu loading factor dan average variance extract atau AVE. Dan discriminant validity dibagi menjadi dua, Fornell-Laker dan cross loading. Dan uji reliabilitas dibagi menjadi dua, composite reliability dan Cronbach's alpha. Nah, selanjutnya evaluation of structural model atau inner model terbagi menjadi R-square, coefficient jalur, test statistic atau bootstrapping, predictive relevance, dan model fit. Nah, langsung saja untuk membahas uji validitas dan reliabilitas atau uji outer model pada Smart PLS, kita harus mempunyai studi kasus. Di sini saya sudah mempunyai studi kasus, yaitu pengaruh brand dan harga dalam meningkatkan penjualan di perusahaan XYZ melalui promosi sebagai variabel intervening. Nah, sebelumnya teman-teman harus sudah memiliki data di Excel berupa hasil dari responden. Nah, sini saya sudah memiliki data saya, yaitu hasil dari responden saya. Dan di Excel ini kita harus menyimpan dalam bentuk CSV. Teman-teman dapat menyimpan di file teman-teman sendiri, yaitu dalam bentuk CSV atau dalam kurung koma delimit. Nah, namanya save. Kita klik yes. Nah, apabila teman-teman sudah memiliki data, kita langsung saja pergi ke aplikasi Smart PLS-nya. Nah, pada aplikasi Smart PLS, untuk memasukkan data hasil responden kita tersebut, kita dapat mengklik New Project. New Project, kita membuat nama project kita tersebut. Contoh, Project 1. Enter. Nah, untuk memasukkan file kita tersebut yang tadi, kita dapat mengklik double klik to import data. Nah, teman-teman dapat memilih data yang teman-teman simpan tadi. Saya memilih data dan klik OK. Nah, akan muncul seperti yang terdapat di layar. Selanjutnya, untuk menganalisis, kita klik project 1. Kita double klik. Nah, maka akan muncul indikator-indikator yang pada Excel kita tersebut seperti ini di tampilan SPSS-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat latent variable pada halaman kerja yang disediakan oleh aplikasi Smart PLS dengan cara mengklik indikator per indikator. Yang pertama, indikator BR atau brand. Kita dapat memblok yang tiga ini dengan klik BR1, lalu tekan Shift, lalu klik BR3, lalu drag ke halaman kerja. Nah, selanjutnya sama, kita memindahkan semua ke halaman kerja. PN4 atau penjualan, klik Shift, tekan, lalu PS5 atau promosi, klik.
Nah, pada halaman kerja kita dapat merapikannya dengan ini. Kita klik ini, pindahkan. Nah, selanjutnya kita dapat memberikan atau mengubah nama. Ini latent variable 1, latent variable 2. Kita ganti namanya sesuai dengan nama indikator kita. Kita klik, lalu klik kanan, lalu rename, lalu kita buat nama sesuai data kita. Yang pertama itu brand atau X1. Kita klik OK. Klik kanan. Harga atau X2. Klik kanan, rename. Jadi kita semua mengubah namanya sesuai data kita. Penjualan atau Y. Klik OK. Dan terakhir promosi atau jet. Ya, klik OK. Nah, selanjutnya jika sudah seperti ini, kita melakukan connect antara variabel 1 antara indikator dengan indikator lainnya dengan cara klik connect ini, lalu kita klik gak usah di drag. Sama, kita klik X2 hubungkan ke Y, kita klik Y kita hubungkan ke Z, lalu ke X1 ke Z, X2 ke Z. Nah, jika sudah terkonek seperti ini, kita selanjutnya adalah melakukan analisis dengan cara klik calculate, lalu PLS algorithm. Nah, di settingnya kita tidak usah merombak-rombiknya karena ini adalah dasar dari pengaturan dari aplikasi tersebut. Kita langsung saja klik start calculation. Kita tunggu. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Kita dapat mengklik project 1. Nah, sini. Nah, kita kembali ke PPT terdahulu. Yang pertama kan uji validitas. Yang pertama yang kita bahas adalah uji model pengukuran atau outer model. Model ini menspesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikator lainnya, atau dapat dikatakan bahwa outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Uji yang dilakukan pada outer model yang pertama, uji validitas. Uji validitas adalah dilakukan untuk mengetahui kemampuan penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, uji validitas konvergen atau convergent validity. Convergent validity digunakan untuk validasi indikator terhadap variabelnya yang ditinjau dari nilai loading factor. Nilai ini akan diterima jika nilai loading factor di atas atau lebih besar 0,7. Jadi kita pada Smart PLS kita melihat loading faktornya. Pada Smart PLS loading factor terdapat di, kita klik di final result, kita klik order loading. Nah, ini adalah hasil dari loading factor dari setiap indikator-indikator. Sebelumnya kan dikatakan jika syarat memenuhi loading factor tersebut dikatakan valid, yaitu 0,7. Kalau sudah valid dia akan berwarna hijau. Tetapi di sini kita memiliki satu indikator yang berwarna merah atau tidak memenuhi atau di bawah 0,7. Bagaimana mengatasi ini? Kita dapat menghapus atau menghilangkan indikator tersebut dengan cara kita klik indikator yang tidak memenuhi. Nah, kita klik blue select, kita klik indikatornya, klik kanan, lalu delete. Lalu kita lakukan uji ulang. Calculate PLS algorithm. Klik start calculation. Nah,
Kita klik kembali outer loading untuk melihat loading vektornya. Nah, di sini sudah memiliki loading vektornya di atas 0,7 dengan ditandai berwarna hijau semua. 0,91, 899. Nah, selanjutnya kita melihat AVE, Average Variance Extract. Dengan cara di aplikasi Smart Palace, AVE dapat dilihat di Construct, Reliability, dan Validity. Nah, di sini AVE. Nah, kita lihat terlebih dulu di PPT. Pemeriksaan terakhir dari Convergent Validity ialah dengan melihat nilai AVE. Indikator dianggap memiliki Convergent Validity yang baik adalah apabila dengan memiliki nilai AVE lebih dari 0,5. Nilai akhir AVE dapat dilihat pada tabel di bawah. Nah, sebelumnya kita lihat di Smart Palace. Yang termasuk AVE itu adalah ini. Jadi syaratnya adalah di atas 0,5. Jadi jika sudah di atas 0,5 dia akan berwarna hijau. Nah, seperti ini. Nah, berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai AVE dan setiap variabel adalah lebih besar dari 0,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dan indikator yang digunakan adalah valid. Selanjutnya, kita akan menganalisis uji validitas diskriminan. Pemeriksaan diskriminan validity dilakukan dengan meninjau nilai cross-loading indikator dan hasil Fornal-Laker criterion. Diskriminan validity dinyatakan baik bila indikator berkorelasi lebih tinggi kepada variabelnya daripada variabel lainnya. Nah, kita akan mencek atau menganalisis nilai cross-loading indikator dan hasil Fornal-Lakernya. Yang pertama, nilai cross-loading indikator. Di aplikasi Smart Palace, kita dapat melihat di diskriminan validity. Kita klik cross-loading. Nah, di sini ini adalah hasil dari cross-loading indikator-indikator pada data kita. Kita dapat melihat di PPT. Cross-loading. Metode yang pertama adalah dengan mengukur cross-loading, di mana hasil cross-loading harus menunjukkan bahwa indikator dari tiap konstruk harus mempunyai nilai yang lebih dibanding indikator pada konstruk lainnya. Dapat kita lihat saya sudah menandai dengan warna hijau indikator-indikator tersebut. Nah, pada BR1 atau brand 1 nilai cross-loadingnya yaitu 0,901 dan BR2 0,899, yaitu lebih tinggi daripada nilai dari indikator-indikator lainnya dari X2, Y, Z. Begitu juga dengan HR2 sudah memenuhi atau lebih tinggi daripada indikator-indikator lainnya. Syaratnya kan di mana hasil cross-loading harus menunjukkan bahwa indikator dari tiap konstruk harus mempunyai nilai yang lebih dibanding indikator pada konstruk lainnya. Ini sudah memenuhi nilai yang lebih dibandingkan nilai konstruk lainnya. Nah, selanjutnya kita melihat Fornal-Laker criterion of HTMT. Di aplikasi Palace, kita dapat melihat berada di samping cross-loading, yaitu Fornal-Laker criterion. Nah, kita kembali ke PPT. Metode yang kedua untuk uji berikutnya yaitu Fornal-Laker criterion. Untuk mendapatkan diskriminan validity yang dari suatu model penelitian, maka akar dari AVE pada konstruk harus lebih tinggi dibanding kondisi konstruk dengan variabel laten lainnya. Kita dapat melihat hasilnya di sini. Saya sudah memindahkan ke PPT. Di sini brand memiliki 0900 dan harga 0888 dan penjualan 0958 dan 0818. Nah, pada analisis kita kali ini metode Fornal-Laker criterion of HTMT sudah memenuhi syarat dengan nilai-nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya, yaitu yang kedua, pada outer model terdapat uji reliabilitas. Menurut Sugiarto dan Situnjuk pada tahun 2006, uji reliabilitas atau reliability adalah pengujian yang menunjukkan apakah suatu instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi dapat dipercaya untuk mengungkap informasi di lapangan sebagai alat pengumpulan data. Uji reliabilitas dalam Palace dapat menggunakan dua metode, yaitu Cronbach's Alpha
Berfungsi untuk mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk. Nilai yang diharapkan yaitu lebih besar dari 0,7 untuk semua konstruk. Yang kedua, composite reliability. Mengukur nilai reliabilitas sesungguhnya dari suatu variabel sehingga nilai composite reliability selalu lebih tinggi dibandingkan nilai Cronbach's alpha. Nilai composite reliability harus lebih besar 0,7. Pada aplikasi Smart PLS, kita dapat melihat Cronbach's alpha dan composite reliability-nya di konstruk reliability dan validity, yaitu terdapat di Cronbach's alpha. Ini Cronbach's alpha-nya. Nah, kita perbesar Cronbach's alpha, composite reliability, dan average variance extract atau AVE yang tadi. Nah, kita di sini melihat Cronbach's alpha dan composite reliability-nya. Dikatakan menurut teori dan saya memakai syarat pada kali ini adalah menurut teori yang saya bacakan sebelumnya. Jadi batas minimal nilai Cronbach's alpha dan composite reliability-nya harus lebih besar dari 0,7. Nah, dapat kita lihat pada Smart PLS pada hasil analisa data tersebut, kita memiliki hasil di atas 0,7 dengan ditandai dengan warna hijau. Selanjutnya, nah inilah Cronbach's alpha dan composite reliability. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk reliable, baik composite reliability maupun Cronbach's alpha, mempunyai di atas 0,7. Dengan demikian, semua variabel penelitian ini memiliki internal consistent reliability. Selanjutnya, pengujian model struktural atau inner model. Kita tambah di sini, atau inner model. Uji model struktural dilakukan untuk memprediksi hubungan kausal antara variabel atau pengujian hipotesis. Analisa struktural dilakukan untuk memastikan model struktural yang dibangun robust dan akurat. Pengujian model struktural atau inner model dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dari R-square, dan model penelitian. Model ini dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen uji T dan signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Nah, kita melihat R-square pada aplikasi Smart PLS dengan mengklik quality criteria pada R-square. Nah, kita sudah memiliki hasil dari R-square kita, yaitu pada indikator promosi dan penjualan. Pada promosi, R-square-nya 0,335. Pada penjualan, 0,534. Nah, kita lihat pada PPT. Nilai R-square digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R-square, berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. R-square yaitu kemampuan konstruk eksogen menjelaskan variasi pada konstruk endogen. Ada kriteria nilai R-square, yaitu 0,67 artinya baik, 0,33 artinya moderat, dan 0,19 artinya lemah. Nah, pada Smart PLS, promosi menghasilkan R-square 0,335. Maaf, di sini memiliki kesalahan 0,335 dan penjualan 0,534. Nah, rumusnya hasil R-square dikalikan dengan 100%. Nah, di sini 0,335 dan konversi 33%. Tabel di atas menunjukkan nilai R-square untuk variabel penjualan diperoleh nilai sebesar 0,534,
Hasil ini menunjukkan bahwa 53% variabel penjualan dapat dipengaruhi oleh variabel brand dan harga. Sedangkan 47% dipengaruhi oleh variabel lain di luar utility. Begitupun untuk promosi, diperoleh nilai sebesar 0,335. Hasil ini menunjukkan bahwa 33% variabel promosi dipengaruhi oleh variabel brand dan harga. Sedangkan 67% dipengaruhi oleh variabel lain di luar utility. Jadi semakin tinggi nilai R-square, maka semakin besar kemampuan variabel dapat menjelaskan variabel dependen sehingga semakin baik persamaan struktural. Nah, pada hasil R-square 0,534 bisa dikatakan menurut kriteria bisa dikatakan baik dan promosi dikatakan moderat. Nah, selanjutnya atau yang terakhir yang perlu kita bahas atau kesimpulannya yaitu uji hipotesis. Dalam PLS, pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Hasil pengujian hipotesis dapat diperoleh dengan menjalankan program dengan bootstrapping. Dalam hal ini akan dilakukan hitung dengan bootstrap terhadap sampel. Pengujian dengan bootstrap dimaksudkan untuk meminimalkan masalah ketidakmanfaatan data penelitian. Dasar yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output PET coefficient. Nilai coefficient PET atau PET coefficient atau inner model menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Skor coefficient PET atau inner model yang ditunjukkan oleh nilai tes statistik harus di atas 1,96 untuk hipotesis 2 ekor atau tujuan. Nah, pada aplikasi Smart PLS, selanjutnya kita akan melakukan bootstrapping dengan cara mengklik project 1. Nah, kita klik calculate, lalu kita pilih bootstrapping. Lalu kita klik start calculation. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya. Hasil uji hipotesis yaitu brand ke promosi. Ini kita hanya melihat tes statistiknya, yaitu syarat tes statistik adalah 1,96. Nah, yang memenuhi yaitu hanya X1 dan X2, yaitu X1 ke Y dan X2 ke Y. Kita lihat kembali ke PPT. Nah, saya sudah memindahkan hasil bootstrapping di Smart PLS ke PPT. Nah, ini dia. Yang pertama, pengujian hipotesis atau H1 diduga brand berpengaruh positif terhadap penjualan. Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa brand berpengaruh positif terhadap penjualan terbukti. Hal ini disebabkan karena hasil pengujian hipotesis 1 yang menunjukkan brand dengan penjualan menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 608. Nah, ini dia. Dan tes statistik 3,619 yang mana nilai lebih besar dari 1,96. Nah, teori sebelumnya kan menyatakan bahwa dikatakan positif, yaitu di atas nilai tes statistiknya di atas 1,96. Dapat kita lihat tes statistik dari brand ke penjualan lebih dari 1,96. Yang kedua atau yang B, pengujian hipotesis atau H3 diduga harga berpengaruh positif terhadap penjualan. Harga berpengaruh positif terhadap penjualan. Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa harga berpengaruh positif terhadap penjualan terbukti. Hal ini disebabkan karena hasil pengujian hipotesis 1 yang hipotesis 3 yang menunjukkan harga dengan penjualan menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,368. Ini dia, koefisien jalur ini 0,368 dan tes statistik
2,203, yang mana nilai lebih besar dari 1,96. Nah, begitulah tutorial singkat saya mengenai uji SEM terhadap Smart PLS. Apabila saya memiliki kata-kata atau apabila memiliki salah, mohon maaf, dan saya akhiri video ini dengan mengucapkan terima kasih.